Halo semuanya, pernah nggak sih kalian kepikiran gimana sih caranya listrik yang dihasilkan di tengah hutan, di gunung, atau di tepi laut bisa nyampe ke rumah kita? Nah, saya Igusti Agung Putu Suryatnyana dengan NIM 24153940002 akan menjelaskan bagaimana sih alur penyaluran energi listrik dari pembangkit sampai ke rumah kita. Nah, dari penyaluran ini ada beberapa tahap, yaitu yang pertama itu pembangkit. Apa sih itu pembangkit? Pembangkit listrik adalah fasilitas untuk mengubah energi primer seperti energi panas, air, angin, dan matahari menjadi energi listrik. Dan ada dua kategori besar. Yang pertama itu pembangkit listrik konvensional. Pembangkit ini menggunakan sumber daya fosil atau tidak terbarukan seperti PLTU menggunakan batu bara, PLTD menggunakan solar, dan juga PLTG menggunakan gas bumi. Yang kedua, ada pembangkit listrik energi terbarukan. Pembangkit ini menggunakan sumber daya alam yang terbarukan seperti PLTA yang memanfaatkan air, PLTS memanfaatkan matahari, PLTB menggunakan angin, dan juga PLTBG menggunakan limbah biomas dan lain-lain. Nah, tahap kedua itu gardu induk. Apa itu gardu induk? Gardu induk adalah fasilitas penting dalam sistem transmisi dan distribusi tenaga listrik yang berfungsi sebagai penghubung antar pembangkit listrik dengan sistem transmisi dan distribusi. Fungsinya, terminal besar yang mengatur aliran listrik sebelum disalurkan ke konsumen. Dan fungsi utama gardu induk ini yaitu yang pertama menaikkan atau menurunkan tegangan, mendistribusikan daya ke berbagai arah, pengamanan dan proteksi sistem, dan monitoring dan kontrol sistem listrik. Nah, jenis-jenis gardu induk ini berdasarkan tegangan seperti GTET atau gardu induk tegangan dasar tinggi yang bertegangan di atas 245 kV yang biasanya itu sampai 500 kV. Dan contohnya itu yang menerima pasokan dari PLTU besar seperti Python digunakan untuk transmisi jarak jauh antar daerah atau antar pulau. Yang kedua ada gardu induk tegangan tinggi atau GTET High Voltage Substation yang biasanya bertegangan sampai 150 kV atau 70 kV menjadi penghubung ke daerah-daerah menengah. Dan yang terakhir ada gardu induk tegangan menengah atau GITM. Tegangannya itu sampai 20 kV yang menyalurkan ke gardu distribusi dan akhirnya ke konsumen, rumah, atau industri. Nah, sebelum ke transmisi, kita harus menaikkan tegangan menggunakan gardu induk step up yang bertujuan untuk mengurangi rugi-rugi energi atau losses. Kalau tidak dinaikkan, energi banyak yang hilang di perjalanan dan biaya investasi kabel jadi mahal karena perlu kabel yang lebih tebal. Nah, setelah pembahasan gardu induk, kita lanjut ke tahap ketiga yaitu transmisi listrik. Apa sih itu transmisi listrik? Transmisi listrik adalah tahap di mana listrik yang sudah dihasilkan di pembangkit dialirkan melalui saluran tegangan tinggi yang biasa disebut dengan SUTET atau SUT menuju berbagai gardu induk yang lebih dekat dengan konsumen. Proses transmisi ini menghubungkan pembangkit dengan pusat-pusat beban seperti kota, kawasan industri, atau bahkan desa. Dan tahap keempat atau yang terakhir itu tahap distribusi dan konsumen. Setelah energi listrik melewati tahap transmisi bertegangan tinggi seperti 150 kV atau 500 kV, listrik akan diturunkan tegangannya di gardu distribusi sebelum akhirnya disalurkan ke konsumen. Dan gardu distribusi ini ada dua, yaitu yang pertama, distribusi primer. Tegangannya tuh bisa sampai 20 kV, tegangan menengah. Dari gardu induk, listrik turunkan tegangannya dari 150 kV ke 20 kV. Listrik 20 kV ini didistribusikan ke gardu distribusi di dekat kawasan pemukiman, industri, atau gedung. Dan distribusi kedua yaitu sekunder. Yang tegangannya biasanya itu 380 volt yang 3 fasa atau 220 volt 1 fasa. Di gardu distribusi ini
Trafo distribusi akan menurunkan tegangan dari 20 kV menjadi 380 volt untuk industri kecil atau gedung besar 3 fasa. Dan juga 220 volt untuk rumah-rumah 1 fasa. Dan singkatnya, alur sistem tenaga listrik ini berawal dari pembangkit, gardu induk step up transformator, transmisi, gardu induk step down transformator, distribusi primer, trafo distribusi, distribusi sekunder, dan yang terakhir itu konsumen. Dan itulah alur sistem tenaga listrik. Alur sistem tenaga listrik yang berawal dari pembangkit sampai ke stop kontak kita. Dan pada sesi video akhir ini, saya akan menambahkan EBT, peranan dan solusi masa depan untuk sistem kelistrikan Indonesia. Di tengah tantangan seperti krisis energi fosil, ketergantungan pada batu bara, dan resiko pemadaman akibat beban berlebihan, energi baru terbarukan atau EBT hadir bukan hanya sebagai alternatif, tapi sebagai solusi nyata. EBT tidak menggantikan seluruh sistem konvensional dalam sekejap, tapi berintegrasi secara bertahap dalam sistem kelistrikan nasional. Dan peranannya dibagi berdasarkan skala, seperti 1. Skala besar, masuk ke sistem nasional atau GRIP. Contohnya seperti PLTB Sidrap yang menghasilkan energi 75 MW, PLTS Cerapung Cirata yang menghasilkan energi sampai 145 MW, dan PLTB Tolo yang menghasilkan energi 72 MW. Listrik dari pembangkit ini dikirim melalui jaringan transmisi SUTET atau SUT ke berbagai kota sama seperti pembangkit besar konvensional. Solusinya untuk mengurangi emisi karbon, menjaga cadangan batu bara, dan verifikasi sumber energi di sistem kelistrikan nasional. Yang kedua, skala menengah, distribusi lokal atau regional. Contohnya seperti PLTMH, mini hydro, PLTBM, biomasa laut kecil, dan PLTS komunal di pulau terpencil. Biasanya disalurkan langsung melalui jaringan distribusi menengah atau rendah, tanpa melalui jalur transmisi panjang. Solusinya nih untuk elektrifikasi desa 3T, mengurangi losses akibat jarak transmisi jauh, dan mendukung pembangunan wilayah pinggiran. Yang ketiga, skala kecil atau off-grid atau konsumen mandiri. Contohnya seperti PLTS atap rumah, PLTS sekolah, puskesmas, dan kantor. Listrik digunakan langsung oleh pemilik atau disalurkan sebagian ke PLN lewat sistem grid tied. Solusinya nih untuk penghematan tagihan listrik, mendukung gaya hidup ramah lingkungan, dan meningkatkan ketahanan energi individual, misalnya saat PLN padam. Jadi inilah adalah alur sistem tenaga listrik yang terkait dengan energi terbarukan dari berawal dari pembangkit sampai ke konsumen. Yang berawal dari pembangkit utama yaitu PLTS sentral dan geothermal. Kedua pembangkit ini menghasilkan listrik dalam bentuk AC setelah melewati inverter untuk PLTS. Tegangannya awal masih di level menengah sekitar 20 kV, sehingga gardu induk step up digunakan untuk menaiki tegangan transmisi sekitar 150 kV atau lebih agar efisien dikirim jarak jauh. Meter Exim dipasang setelah gardu untuk mencatat total energi gabungan yang masuk ke jaringan PLN. Lalu ke transmisi SUTET dan SUT. Listrik dari pembangkit utama disalurkan melalui jaringan transmisi tegangan tinggi sekitar 150 sampai 500 kV menuju pusat beban. SUTET untuk jarak sangat jauh dan SUT untuk jarak menengah. Gardu induk dan step down. Dekat wilayah beban, tegangan diturunkan misalnya dari 150 kV menjadi 20 kV supaya bisa masuk ke jaringan distribusi menengah JTM, pembangkit skala menengah atau PLTMH. PLTMH biasanya langsung menyuntikkan listrik ke jaringan 2 kV yang JTM di gardu distribusi tanpa lewat transmisi jarak jauh. Perannya membantu pasokan lokal dan mengurangi losses.
distribusi JTM tanpa JTR, jaringan tegangan menengah 20 kV diturunkan lagi oleh trafo distribusi menjadi 220 atau 380 volt di jaringan tegangan rendah seperti JTR untuk rumah, sekolah, puskesmas, dan usaha kecil. Pembangkit skala kecil PLTS rooftop dipasang langsung di bangunan konsumen. Biasanya grid tired bersambung PLN pakai meteran Exim atau off-grid mandiri pakai baterai. Berfungsi mengurangi tagihan dan mendukung energi bersih di level rumah tangga. Nah, kesimpulannya itu, EBT bukan sekedar pembangkit alternatif, tapi bagian penting dari sistem kelistrikan modern. Mulai dari pembangkit skala besar menopang beban nasional, hingga panel surya kecil di atas rumah. Semuanya berkontribusi dalam menciptakan sistem listriknya lebih bersih, efisien, dan andal. Itu saja dari saya, terima kasih.